Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sobat pintar semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurangnya suatu apapun. Pada episode kali ini kita kembali lagi bersama narasumber kita, yakni Bapak Dr. Andes Samsur Rijal MSI. Kita sapa dulu ya teman-teman. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sobat pintar semuanya, pada episode kali ini di Ruang Bincang Podcast Pengadilan Agama Blitar, kita akan membahas mengenai istilah-istilah hukum dalam proses di pengadilan agama, terkhususnya di Pengadilan Agama Blitar. Bahwa saat ini ataupun masyarakat yang berperkara di pengadilan agama tentu memiliki sebuah pertanyaan yang mungkin ditanyakan terkait dengan istilah-istilah yang mungkin belum diketahui oleh banyak masyarakat ataupun para pencari keadilan, yakni terkait dengan proses berperkara, baik ketika mereka akan mendaftar maupun sedang akan mengikuti persidangan ataupun setelah sidang nantinya. Nah, istilah-istilah tersebut nanti untuk narasumber akan dijelaskan kepada Bapak Samsur Rijal, kepada pemirsa semuanya Ruang Bincang Podcast Agama Blitar, agar dapat memahami istilah-istilah yang akan kita bahas nantinya. Seperti itu. Tentu ketika masyarakat datang ke pengadilan, alur atau proses pertama yang harus dilakukan itu adalah ke pelayanan tentunya ya, terkait dengan proses pendaftaran. Yang ini disebut dengan juga PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Untuk PTSP sendiri Pak Rijal, apa sih PTSP itu Pak? Terima kasih ya. PTSP itu kan singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu. Jadi suatu pelayanan yang diselenggarakan satu kegiatan itu dilaksanakan dalam satu tempat, kemudian tidak terpadu dan satu pintu. Jadi terpadu semua, tidak terpencar-pencar ya. Kalau kita lihat di pengadilan agama itu kan ambilan antri dulu, kemudian ke informasi, kemudian ke perja gugatan, kasir, itu kan tidak bergeser sama sekali, tidak pindah bertempat. Itulah terpadunya dan satu tempat ya, efek tidak maksudnya bisa. Terpadu jadi satu Pak ya, maksudnya jadi terpadu seperti itu ya, teman-teman sobat pintar semuanya. Gitu. Iya. Baik, terkait PTSP, jadi teman-teman ketika memang ingin mengajukan sebuah perkara baik perceraian, permohonan, nanti bisa ke PTSP seperti yang dijelaskan oleh Pak Samsur Rijal tadi. Terpadu artinya mencangkup semuanya, baik menjadi informasi hingga nanti outputnya adalah pengambilan akta cerai seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini terkait dengan mungkin masyarakat bingung juga terkait ketika memang akan mengajukan bukti, itu kan sering kali ada istilah nazegelen ya. Nazegelen itu sebenarnya apa sih Pak? Oh ya, dalam nasahal. Nasahal itu bahasa Belanda ya. Jadi kalau para pihak itu dalam hal pembuktian, jadi kalau kita ketahui bahwa bukti itu kan ada macam-macam, ada bukti saksi, ada bukti pengakuan, ada persangkaan, dan ini bukti tertulis. Tentunya ini yang di nasahal itu ada alat bukti tertulis ya kan? Iya betul Pak. Berupa surat atau dokumen-dokumen yang akan diperlukan dalam pembuktian suatu perkara itu. Tetapi sebenarnya dokumen itu sudah sah ya, cuman kalau dalam di hukum acaranya alat bukti itu harus dinasahkan. Nasahkan itu sebenarnya pelunasan Mas. Pelunasan Pak ya? Pelunasan biaya materai. Jadi dokumen yang akan dijadikan bukti itu harus dinasahkan, harus dikasih materai. Materai. Materai yang terutang, ini namanya terutang, maka dinasahkan, dikasih materai kan belakangan ya. Iya. Umpamanya alat bukti ini, dokumen ini diajukan dalam persidangan sebelum dinasahkan, maka tentu majelis hakim atau akan menyuruh memberitahu pada Bapak, oh ini harus dinasahkan, dibayar materainya kekurangan. Memang makanya istilahnya nasahkan itu
pelunasan biaya materai yang dilakukan belakangan. Belakang. Jadi semua dokumen itu kalau untuk bukti itu harus ada di Nasagel. Di loket pos yang ada di Pengadilan Agama itu sudah bisa meleges itu. Kalau secara apa itu dilegeskan ke kantor pos gitu. Gampangannya. Istilahnya sama Pak ya. Iya sama. Nasagel maupun leges. Terus cap itu kan ada dibeli kasihkan materai 10.000 kemudian dicap sama kantor pos ada tanda tangan dan tanggal itu baru sah itu. Baru sah. Dianggap bisa bukti. Itu belum nilainya, sahnya dulu. Sahnya sebagai bukti. Kalau nilai pembuktian itu tergantung nanti majelis hakimnya. Baik. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi Nasagel atau leges tadi sifatnya wajib sepanjang untuk pembuktian di persidangan untuk alat bukti itu sendiri. Baik Pak, kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan terkadang ketika sudah di persidangan kan seringkali ada datang orang ngantar undangan gitu ya Pak ya, atau relas, yang disebut relas sidang ataupun relas pemberitahuan seperti itu, yang diantar oleh jurusita ataupun jurusita pengganti. Nah, bagaimana Pak penjelasannya seperti itu? Ini daripada relas dulu apa? Tentunya kan dari petugasnya dulu ya. Nah, jadi ketika ini kita setback kembali ke agak belakang dulu, ketika pengadilan itu sudah menerima gugatan atau permohonan, kemudian sudah ditetapkan hakim majelis yang memeriksa, kemudian sudah ditetapkan penggantinya, jurusitanya, dan majelis hakim juga sudah menentukan hari sidangnya, kan ada perintah supaya para pihak itu dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti. Nah, maka dari situlah jurusita itu apa? Jurusita itu sebenarnya pejabat di pengadilan, seorang pejabat selain hakim, kemudian panitera, sekretariat itu seorang pejabat sebenarnya. Jadi siapa yang mengangkat? Kalau jurusita itu yang mengangkat dalam hal ini adalah dirjen. Kalau jurusita pengganti juga ada. Kalau jurusita kemudian juga jurusita pengganti. Kalau jurusita pengganti itu adalah pegawai pengadilan aja, pegawai yang sengaja diangkat karena sudah memenuhi kualifikasinya, ya. Kemudian dan SK-nya cuma Pak KPA saja, Pak Ketua Pengadilan aja. SK-nya dari Ketua Pengadilan. Iya, kalau jurusita pengganti ya. Nah, pekerjaan jurusita inilah yang diantaranya mengantar relas. Nah, tugasnya adalah panggilan kepada para pihak, kemudian memberitahukan isi putusan. Nah, kalau jurusita juga kadang-kadang nanti melakukan sita juga, masa eksekusi itu jurusita ya itu. Tapi kalau kaitannya ini dengan relas, maka setelah ada perintah dari ketua majelis, maka jurusita akan melakukan panggilan kepada para pihak di mana para pihak itu berada bertempat tinggal sesuai dengan identitas yang ada dalam gugatan. Jadi terkait jurusita dan juga tugasnya yaitu mengantarkan relas, baik relas panggilan sidang maupun isi putusan pengadilan, seperti itu teman-teman. Baik, terkait dengan pertanyaan selanjutnya para sobat pintar semuanya, yakni terkait ketika seorang yang masyarakat ya yang akan melakukan persidangan tentunya akan melakukan mediasi ya, ketika teman-teman datang ke pengadilan agama yang akan dipandu oleh seorang mediator. Nah, ini mungkin akan dijelaskan juga oleh Pak Samsul Rizal terkait mediator dan tugasnya, seperti itu. Monggo Bapak. Ya terima kasih. Jadi mediasi ya. Ya, mediasi orang yang melakukan itu adalah mediator katanya. Jadi mediasi itu sebenarnya apa? Mediasi itu sebenarnya ya upaya menyelesaikan konflik. Upaya menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak ketiga. Dan tapi pihak ketiga itu tidak memutuskan ya, tidak mengambil keputusan, tidak. Jadi itu kalau pihak ketiga itu biasanya mediator. Kalau di kita di pengadilan agama itu mediatornya
praktisi non hakim ya. Ini mungkin ada satu Pak, Ya. mungkin pesan Pak, pesan untuk para pihak Pak yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar. Ini kedepannya seperti apa Pak? Apa ya? Ya kalau saya kira untuk para pihak yang mau berperkara ikut prosedur aja lah ya. Prosedur bagi para pihak untuk datang sendiri, kemudian ke PTSP. Nanti di situ mungkin sudah dijelaskan sama petugas PTSP. Mungkin kalau hal yang tanyakan di informasi itu Mas. Ya, Informasi nanti kalau ini apa yang harus siapkan, bukti-bukti apa kan bisa ditanyakan di informasi. Jadi semua sudah terakomodasi Pak ya, iya, sudah langsung bisa ditanyakan ke bagian informasi di PTSP. Iya. Kan bisa menjelaskan. Jadi tidak apa-apa. Di Medis 1 sebenarnya juga nggak apa kan karena memenuhi pasal 118 AR itu kan penjelasan kan di situ. Ya. Nah, di penjelasan itu kan syarat untuk bikin gugatan sudah dijelaskan oleh petugas karena dia berwenang untuk menjelaskan ya tata caranya kalau dijamin di undang-undang ya oleh AR ya 118. Jadi 120 kan dijelaskan di situ. Jadi datang aja lah ke PTSP minta penjelasan yang jelas-jelasnya, tanya aja lah, harus tanya saja. Pesannya datang ke pengadilan tanyakan, jangan takut bertanya Pak ya. Iya jangan. Baik, mungkin itu teman-teman sobat Blitar ya. semuanya episode kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Samsur Rijal sebagai narasumber pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat bersama bagi kita semuanya. Amin. Dan tentunya tujuan daripada podcast ini bisa tersampaikan, yakni masyarakat bisa mengambil informasi secara jelas, singkat, dan padat. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya selaku pembawa acara pada podcast Ruang Bincang pada episode kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.